Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi geometri analitik terkait hiperbola. Nah, pertama, definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau titik fokus dan suatu garis tertentu atau direktrik tetap sama dengan E, di mana E ini lebih besar dari 1. Nah, kalau kita perhatikan dalam gambar, titik fokus yang dimaksud itu adalah titik F ini. Dan untuk garis direktrik yang dimaksud adalah garis D ini. Nah, untuk perbandingan PF dan P ke garis direktrix itu adalah sama dengan E, di mana E tadi sama dengan E lebih besar dari 1. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa F1 dan F2 ini itu adalah titik fokusnya. Dan untuk D1 dan D2 ini adalah garis direktrixnya. Nah, untuk V1, V2 itu adalah titik puncak hiperbola. Nah, untuk M di sini, titik M ini itu adalah titik pusat hiperbola dengan M ke F1 itu sama dengan M ke F2. Sama halnya M ke V1 itu sama dengan M ke V2. Nah, kita akan mencari persamaan hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Nah, kita ketahui bahwa P aksen proyeksi P pada D1 dengan P aksen itu alfa ditambah A per E, YP. Nah, MF1 yang ini, M ke F1 ini itu sama dengan C. Dan M ke V1 itu sama dengan A. Ini M ke V1. Nah, kita lihat ya, M ke F1 itu lebih besar daripada M ke V1 sehingga A itu lebih kecil dari C. Nah, untuk V1 pada hiperbola maka V1 F1 per V1 ke D ini adalah salah satu titik direktrik ya, sama dengan E. Nah, sehingga V1 ke F1 jaraknya itu C min A, V1 ke D itu jaraknya A min MD. Jadi perbandingan C min A per A min MD itu sama dengan E. Nah, sehingga kalau kita kali kedua ruas dengan A min MD, maka kita hasilkan C min A sama dengan AS dikurang EMD. Ini kita temukan persamaan pertama. Nah, untuk V2 pada hiperbola, maka V2 F1 per V2D itu sama dengan E. Di mana V2 F1 itu panjangnya A plus C dan V2D ini panjangnya A plus MD sama dengan E. Nah, kalau kita kali A plus MD ke kedua ruas, maka menghasilkan C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita akan saling eliminasi dengan menjumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan maka akan didapat C sama dengan AE dan jarak MD ini itu sama dengan A kuadrat per C sama dengan A per E. Nah, tadi kita tahu ya F1 itu alfa plus C, B beta. Berarti kita substitusikan nih nilai C ini ke sini, ke titiknya. Berarti F1 itu, berarti ini F1 alfa plus C, beta itu sama dengan F1 alfa ditambah AE, beta. Dan direktrik D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa ditambah A per E. Hubungan antara AB, C, dan E dapat kita cari sebagai berikut ya. Nah, kita lihat ada segitiga segitiga MV1T1. Nih, MV1T1. Nah, kalau itu kan kita lihat ya, itu kan segitiga siku-siku di F1 ya. Maka kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras, yaitu
T1V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurang MV1 kuadrat. Itu dimana T1V1 itu tadi B, jadi B kuadrat, dimana MT1 itu C kuadrat, M kuadrat C kuadrat, MV1 kuadrat itu adalah A kuadrat, sehingga sama dengan A kuadrat E kuadrat dikurang A kuadrat. Dari mana ini? Ini adalah nilai C-nya tadi. C tadi kan AE kan, berarti kalau kita sisihkan ke sini maka A kuadrat menjadi A kuadrat E kuadrat. Nah, ini sama dengan A kuadrat dalam kurung E kuadrat dikurang 1. Nah, di sini kita akan mencari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti yang sudah kita temukan tadi. Kita misalkan nih, titik P itu XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M alpha, beta. Dan P aksen adalah jarak P ke direktif D1. Nah, dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka tentu P aksen itu adalah alpha plus A per E, YP. Sehingga PF1 per P aksen itu sama dengan E. Dimana PF1, kalau kita keduanya dikali kedua ruas dikali dengan PP aksen, maka menghasilkan PF1 sama dengan PP aksen. Nah, sehingga kita kuadratkan kedua ruas, maka PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat PP aksen kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai dari PF1 dan PP aksen itu menjadi A plus C kurang XP kuadrat plus B beta dikurang YP kuadrat sama dengan E kuadrat A plus AE A per E dikurang XP. Nah, dengan membuatkan kedua ruas persamaan, maka kita akan menghasilkan kedua persamaan, kita akan menghasilkan ini A kuadrat plus 2AC min 2AXP dikurang 2CXP ditambah X kuadrat P plus C kuadrat plus beta kuadrat dikurang 2 beta YP plus YP kuadrat. Sehingga sama dengan E kuadrat dalam kurung A kuadrat plus 2 alpha A per E ditambah alpha A kuadrat per E kuadrat dikurang 2 alpha XP dikurang 2 A per E XP plus X kuadrat P. XP kuadrat. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, nanti kita akan menemukan nilai dari maka kita akan menemukan X E kuadrat X P kuadrat kurang XP kuadrat dikurang 2 AE kuadrat XP ditambah 2 alpha XP ditambah alpha kuadrat E kuadrat dikurang alpha kuadrat dikurang YP kuadrat kurang 2 beta YP ditambah beta kuadrat sama dengan min 2 alpha AE dikurang 2 CXP ditambah 2 AE XP ditambah 2 AC plus C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, dari persamaan ini yang sudah kita dapat ini, kita substitusikan nilai C sama dengan AE. Maka kita akan memperoleh seperti ini. E kuadrat dikurang 1 X kuadrat XP kuadrat dikurang 2 alpha XP ditambah alpha kuadrat dikurang YP kuadrat dikurang 2 beta YP ditambah beta kuadrat sama dengan 2 alpha AE dikurang 2 AE XP ditambah 2 AE XP ditambah 2 alpha AE ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk ini, maka kita akan menghasilkan nilai seperti ini, yaitu E kuadrat dikurang 1 dikali XP dikurang alpha kuadrat dikurang YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, sehingga nanti kita akan menghasilkan
seperti yang di bawahnya, yaitu C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat X P min alpha kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Di mana tadi kan sebelumnya kita tahu bahwa B kuadrat itu kan sama dengan C kuadrat min A. Makanya C kuadrat min A ini kita ubah menjadi B kuadrat. Nah, sehingga menjadi B kuadrat per A kuadrat XP min alpha kuadrat dikurang YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Tadi kita ketahui ya, B kuadrat ini yang bilang tadi, C kuadrat min A kuadrat, jika koordinat titik P dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh ini, X min alpha kuadrat per A kuadrat, Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yaitu ini adalah persamaan hiperbola dengan titik M alpha, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat hiperbola. Oke, kita lanjut ke persamaan hiperbola di mana tadi ya kita temukan bahwa mempunyai sifat-sifat hiperbola sebagai berikut ini. Ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama itu panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta. Dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alpha. Koordinat titik puncak V2 alpha dikurang A, beta dan V1 alpha ditambah A beta. Koordinat titik ujung sumbu minor B1 alpha beta dikurang B dan B2 alpha beta ditambah B. Koordinat titik-titik fokus F2 itu adalah alpha dikurang C, beta dan V1 F1 alpha ditambah C, beta. Nah, dengan nilai eksentrisitas E itu sama dengan C per A. Persamaan direktrix D1 itu X sama dengan alpha ditambah A per E. Dan D2 X sama dengan alpha dikurang A per E. Nah, persamaan asimptotnya L1 itu adalah Y min beta sama dengan B per A X min alpha dan L2-nya Y dikurang beta sama dengan B per A min B per A X min alpha. Nah, untuk latus rektumnya X sama dengan alpha dikurang C dan X sama dengan alpha ditambah C. Nah, untuk panjang lotus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A. Nah, untuk analog dengan cara yang sama seperti seperti tadi untuk direktrix D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan X min A kuadrat per A kuadrat dikurang Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat di M alpha, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di M alpha, beta dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu Y, panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B dengan menggunakan definisi hiperbola yang serupa di atas, seperti yang kita lakukan tadi, dapat diperoleh persamaan hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurang X min B alpha kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat tadi itu sama dengan ini C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Tadi ini kotak ini itu sebenarnya minus ya. Tetap berlaku pada hiperbola di atas dengan ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah X sama dengan alpha. Dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah Y sama dengan beta. Nah, untuk koordinat titik-titik puncak V2 alpha, beta min A dan V1 alpha, beta plus A. Koordinat titik ujung sumbu minor B2 alpha dikurang B, beta dan
beta. Dan bagian C, koordinat titik fokus F2 alfa, beta min C, dan F1 alfa, beta min plus C. Nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Persamaan direktrix G2 itu sama dengan Y sama dengan beta plus A per E, dan G1 Y sama dengan beta per A, beta min A per E. Persamaan asimtot L1 Y min beta sama dengan min A per B X min alpha, dan L2 itu Y min beta sama dengan A per B X min min alpha. Panjang latus rectumnya itu sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0. Tadi kan pusatnya M, yaitu alfa, beta, sekarang 0,0. Untuk hiperbola yang berpusat di 0 di O 0,0, sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y. Fokus di F2 0, min C dan F1 0, C. Serta puncak di titik V1 0, min A dan V2, A. Persamaan Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, kita dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Kedua, nilai eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A. Persamaan direktriksnya, G2, Y sama dengan min A per E per E, dan G1, Y sama dengan A per E. Nah, persamaan asimtotnya Y sama dengan plus minus A per BX. Apabila asimtotnya saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Berdasarkan uraian di atas, kita akan peroleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0, yaitu pertama X kuadrat A per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola horizontal. Sedangkan untuk yang kedua, Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola vertikal. Hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan pada Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 disebut dua hiperbola sekawan. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Tadi kita misalkan ya, persamaan garis gradiennya gradien M itu Y sama dengan MX plus P. Dan tadi kita sudah temukan bahwa persamaan hiperbola di titik O 0,0 itu adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, absis titik potong garis dari hiperbola kita peroleh dengan X kuadrat min A kuadrat dikurang, kita substitusikan nilai Y ke persamaan hiperbola tersebut, yaitu menjadi MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat atau sama aja dengan B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat MPX A kuadrat P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat MPX dikurang A kuadrat P kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, karena itu karena ini garis singgung ya, kita akan mengkaitkan dengan diskriminan, di mana diskriminan itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4A kuadrat AC, dan ini kita sudah memenuhi
dan sudah mendapatkan dari persamaan ini kita sudah mendapatkan nilai B, A, dan C-nya. Nah, tinggal kita ubah nilai B kuadratnya yaitu A kuadrat, B kuadratnya yaitu A kuadrat MP dikuadratkan itu akan menghasilkan ini A min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Nah, nanti kita bakal substitusikan nilai B-nya itu A kuadrat MPX, nilai A-nya itu B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, dan nilai C-nya itu adalah A kuadrat B kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat. Nah, sehingga nanti kalau kita sederhanakan dan lakukan kita penyederhanaan, maka kita akan memperoleh nilai, maka kita akan memperoleh Oke, maka kita akan memperoleh 4 A pangkat 4 M kuadrat MP kuadrat dikurang 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurang 4 A pangkat 4 B pangkat 4 M kuadrat plus 4 A kuadrat B kuadrat P kuadrat plus 4 A kuadrat B pangkat 4. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh D itu sama dengan 4A kuadrat B kuadrat min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Agar akarnya kembar, garis menyinggung hiperbola, syaratnya adalah D sama dengan 0 ya tadi ya. Berarti min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh nilai P-nya itu sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat minus dikurang B kuadrat. Dengan analisis yang sama, persamaan hiperbola, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat min A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Oke, tadi gradien yang berpusat di 0,0. Sekarang berpusat di alfa, beta. Nah, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan gradien M ditentukan yang menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat 0,0 dengan gradien M. Rumus-rumus yang dimaksudkan yaitu pertama, persamaan garis singgung hiperbolanya yang ini. X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan MX min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurang X min alfa kuadrat per beta per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M X dikurang alfa plus minus akar A kuadrat dikurang B kuadrat M kuadrat. Tadi melalui satu titik sekarang pada hiperbola.
Nah, kita pertama akan mencari di titik 0,0. Diberikan persamaan hiperbola yang tadi berpusat 0,0 yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan p x2y2 pada hiperbola, maka berlaku ya x kuadrat per a kuadrat per y 2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 atau x2 kuadrat b kuadrat sama dengan a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Nah, dan titik T X1, Y1 pada hiperbola, maka berlaku ya X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X1 kuadrat B kuadrat dikurang A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh maka berlaku B kuadrat X2 kuadrat dikurang A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat atau B kuadrat X1 kuadrat dikurang B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat dikurang A kuadrat Y2 kuadrat. Nah, di mana kita kalau sederhanakan maka akan menjadi B kuadrat X1 X kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat. Nah, kalau kita lakukan ya penyederhanaan lagi, maka kita akan mendapatkan nilai gradiennya yaitu B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y1 per X1 min X2. Oke, next. Nah, persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 X min X1 atau Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 X min X1. Nah, karena ini nilai ini itu sama dengan ini. Ini ya tadi kita lihat di sini. Nah, ini gradien ini. Oke. Nah, karena itu jika P mendekati T demikian hingga P berhimpit dengan T sehingga X2 itu sama dengan X1, Y2 sama dengan 1. Akibatnya PT ini menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat 2X1 per 2Y X min X1. Karena dia tadi sama-sama X1, ini kan X1 kan bisa disubstitusikan ke X2. Nah, jadi menghasilkan 2X1 2Y1 gitu ya. Nah, sehingga 2 ini kita bisa coret ya karena dibagi habis. Nah, sehingga kita akan memperoleh dengan menyederhanakan kita akan memperoleh nilainya yaitu B kuadrat X1 X dikurang A kuadrat Y1 Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurang A kuadrat Y1 kuadrat. Kedua ruas persamaan dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga kalau dibagi maka X1 X per A kuadrat kurang Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat dikurang Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X1 X per A kuadrat dikurang Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah X1 X per A kuadrat dikurang Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi di titik 0,0 sekarang alfa, beta ya. Dengan analisis yang sama ya, pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di 0,0,
maka persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah X min alfa X1 dikali X1 min alfa per A kuadrat dikurang Y min beta Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat kurang X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah Y min beta Y1 min beta per A kuadrat kurang X min alfa X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Udah